Halo teman-teman semua, selamat siang waktu Finlandia, selamat bulan September. September di Finlandia itu udah masuk musim gugur, jadi musim panas sudah usai. Cuman September kali ini tuh agak spesial karena cuacanya masih hangat, masih ada matahari yang bersinar cerah. Kayak hari ini tuh masih cuaca summer, jadi nggak biasa banget. Dan pastinya aku sangat bahagia ketemu cuaca seperti ini karena aku sangat benci musim dingin. Jadi aku belum siap untuk memasuki musim dingin. Di sini tuh cepet banget pergantian musimnya kalau menuju ke musim dingin. Oke, langsung aja ya guys, sesuai sama judul videonya. Aku mau menunjukkan suasana rumahku di Finlandia. Ini bukan di tengah kota yang padat dengan hiruk pikuk, tapi ini di sebuah desa kecil di Finlandia yang jaraknya sekitar 30 km ke city center, ke pusat kota. Kalau naik mobil sekitar setengah jam aja. Oke, langsung aja ya. Ini aku mulai dari halaman depan rumah. Jadi ini adalah suasana halaman depan rumahku. Seperti yang teman-teman lihat, di depan adalah mobil. Jadi itu garasi mobil. Di sini mobilnya ditaruh di luar aja, nggak masuk ke dalam garasi. Garasinya cukup semi outdoor kayak gini. Terus sebelahnya ada pintu, itu adalah storage atau gudang. Lalu ini adalah bunga peony. Ini cakep banget. Sayangnya sekarang udah bulan September, jadi udah selesai mekarnya, harus nunggu tahun depan. Jadi bunga ini cuma mekar setahun sekali aja guys, kira-kira pas bulan Juli. Tuh, ini warnanya pink. Kalau dari halaman depan akan kelihatan rumah-rumah tetangga, tapi nggak terlalu kelihatan ya, karena mereka juga ada pagar tanaman hidup dan tanahnya atau halamannya juga luas. Tara, nah ini adalah rumah ala Finlandia. Seperti yang teman-teman lihat ya, dari kayu. Ini tipikal rumah Finlandia banget. Kebanyakan bangunan-bangunan, khususnya rumah di Finlandia, itu material utamanya adalah kayu. Taman depan, tapi kita nggak sempat untuk mengurus ya. Jadi teman-teman lihat ya, tuh ini mati karena musim dingin tahun lalu itu datangnya kecepatan. Jadi tanaman ini belum mempersiapkan dirinya untuk hibernasi gitu ya. Jadi akhirnya mati. Ya begitulah kalau tinggal di Finlandia, musimnya tuh kadang-kadang nggak jelas. Lihat deh langitnya, biru banget ya. Aku seneng banget sama langit di Finlandia karena setiap hari yang cerah aku bisa menyaksikan pemandangan langit biru seperti ini. Terus ini adalah AC. Harusnya dicat putih biar matching sama rumah, tapi belum sempat kita cat. Ini adalah pemandangan dari depan rumah. Jadi kalau ada tamu, masuknya lewat sini. Ini jadi kurang estetik ya, karena ada pohon yang mati ini. Ini adalah pintu masuk. Terus di sini aku taruh sepeda. Sepedanya nggak aku masukin ke dalam rumah kalau musim panas karena dipakai tiap hari-hari. Jadi cukup aku taruh sini dan wajib digembok ya, walaupun relatif aman. Karena kalau nggak digembok terus sepedanya hilang, asuransi itu nggak mau nge-cover karena kan pikirnya kan keteledoran kita ya, salah kita nggak digembok. Jadi jaga-jaga. Kalau dicuri pun tetap bisa di-cover asuransi. Begini view dari pintu masuk. Terus itu di sebelah adalah rumah tetangga. Batasnya adalah ini, ada pagar tanaman hidup ini. Itu adalah pagar pembatas yang ada di tengah-tengah border. Biasanya yang ngurus ini adalah tetangga. Jadi kan ini tiap tahun dipotong ya atasnya, dirapihin gitu. Nah itu tetangga yang berkomitmen untuk memotong itu, merapihkannya. Jadi tetap private. Kalau lagi summer gini, kita nggak bisa melihat tetangga dan tetangga nggak bisa melihat kita. Cuman kalau daun-daun ini kan nanti akan berguguran ya. Seperti ini. Tuh kayu. Ini taman di depan rumah karena nggak pernah diurus. Jadi udah kayak hutan guys, kayak kebun. Tumbuhnya udah terlalu berlebihan banget tanamannya. Harus mulai dipotong, ditrim, tapi kita belum ada waktu karena ini butuh dedikasi waktu yang
panjang. Ini bunganya cakep deh guys. Aku lupa ya namanya. Kalau nggak salah sih namanya rhododendron. Warnanya pink dan dia itu mekarnya sekitar bulan Juni, Juli. Mayoritas bunga-bunga di sini tuh mekarnya Juni, Juli guys. Oke, dari halaman depan kita masuk ke halaman belakang. Jadi halaman belakang aku semuanya dikasih pagar seperti ini. Ini pagar kecil aja sih, karena aku kan punya anjing kecil. Jadi biar anjing aku nggak keluar halaman, nggak kabur, nggak lepas. Ini adalah suasana halaman belakang. Halaman belakangnya lebih luas guys daripada halaman depan, karena kita lebih banyak menghabiskan waktu di halaman belakang. Rumputnya habis dipotong, tapi lagi-lagi tidak terawat karena kita nggak punya waktu untuk motong rumput. Bunga ini juga mekarnya di bulan Juni, warnanya lilac gitu, cantik banget kalau pas lagi mekar dan wangi. Seperti teman-teman lihat ya, ini udah banyak daun-daun berguguran karena kita sudah masuk ke musim gugur. Kalau cuaca lagi bagus, gak terlalu panas, gak terlalu dingin, aku senang banget menghabiskan waktu di halaman belakang, di teras belakang ini. Nggak usah ngapa-ngapain, duduk-duduk aja, menikmati hijauan rumput, pohon-pohon, dan langit yang biru. Terus sambil ngeteh-ngeteh, sambil makan-makan cemilan, kayak gitu aja udah bener-bener mengubah mood aku lebih bahagia. Perasaan hati lebih riang, gembira, dan juga peaceful. Seperti teman-teman lihat ya, halaman belakang ini cukup luas. Untuk luas tanahnya sendiri, properti ini adalah sekitar 2.500 meter. Rumahnya atau bangunannya itu cuman 200 meteran ya, jadi sisa lahannya banyak banget. Memang rumah-rumah di Finlandia itu biasa gitu, lahannya itu nggak akan dihabiskan semuanya untuk bangunan. Justru kebalikannya, bangunannya dikit tapi lahannya tuh besar. Jadi lebih menyatu dengan alam, terus kita bisa berkebun, bisa nanam-nanam sesuatu, bisa nongkrong-nongkrong di hijauan-hijauan gini. Apalagi kalau lagi musim panas, itu orang Finlandia sangat suka menghabiskan waktu di luar ruangan ya, outdoor, terus ke hutan. Terus ini di depan adalah rumah tetangga, tapi kalau lagi musim panas kayak gini terhalangi view-nya dengan rimbunnya dedaunan pohon-pohon birch ini. Pohon ini nggak ada di Indonesia. Daun-daunnya sudah banyak sekali yang gugur, dan sebentar lagi pohon-pohon ini akan kering kerontang seperti pohon mati, tapi nggak mati. Hanya tidur saja selama musim dingin. Daun-daun yang berguguran ini nggak perlu disapu. Kebayang gak sih kalau tiap hari harus nyapu daun-daun ini? Ini kan tiap hari pasti rontok ya. Terus di halaman yang sebesar ini, nggak kebayang waktu yang harus dikerahkan dan tenaga yang harus dikerahkan. Jadi cukup dibiarin aja begini. Nanti dia akan menyatu dengan alam gitu ya. Akan jadi kompos. Apalagi nanti musim dingin kan ketiban salju tuh. Nanti setelah musim dingin kan musim semi. Di musim semi baru dibersihin. Jadi kayak disapuin gitu. Halaman belakang rumahku ini menghadap ke ladang. Ladangnya orang lain ya, bukan ladang aku. Seperti teman-teman lihat tuh ya, kayak ada ladang habis panen, kayak padi habis dipanen gitu. Nah itu adalah ladang yang habis dipanen. Ini udah musim panen, udah September, jadi udah nggak bisa bercocok tanam lagi. Terus ini yang banyak pohon-pohonnya, ini adalah tanah milik pemerintah lokal. Jadi batas tanah kita itu yang di pagar ini adalah ladang pertanian ya. Itu adalah gandum, sebentar lagi sudah siap dipanen. Gandumnya udah berwarna coklat keemasan. Jadi view dari halaman belakang adalah pepohonan, terus menghadap ke ladang pertanian. Ini bangunan ini adalah garasi dan gudang yang tadi yang dari halaman depan. Nah ini juga guys, pohon ini kayak pohon cemara gitu, tapi aku nggak tahu yang namanya apa. Mati juga. Yang coklat-coklat ini sudah mati semua, jadi harus diganti dengan pohon baru. Terus itu yang di depan adalah tempat sampah. Tempat sampah dikasih rumah kecil. Tadinya aku punya pohon apel, dan pohon apelnya tuh manis, buahnya enak banget, manis dan banyak, terus pendek-pendek, jadi bisa langsung petik terus langsung makan. Di pas banget di depan teras itu, tapi baru aja ditebang karena mati.
Soalnya pas musim dingin kemarin itu kan banyak kelinci. Di sini tuh banyak kelinci liar guys. Nah kelincinya itu karena stok makanan kan terbatas di bulan di musim dingin. Jadinya mereka tuh makanin apa ya, batang-batang pohon apelnya gitu. Jadi ternyata si pohon apel ini nggak bisa survive, nggak bisa bertahan hidup, akhirnya mati. Jadi harus ditebang, sedih banget. Jadi sekarang aku nggak beli pohon apel. Kita handle properti ini termasuk halamannya ini, depan dan belakang itu sendiri guys. Jadi emang cukup apa ya, cukup membutuhkan waktu, tenaga dan uang karena harus beli peralatannya yang banyak banget, perintilan ini itu. Tapi kita nggak pakai tukang kebun. Jadi semuanya dihandle sendiri. Kalau pakai tukang kebun itu mahal banget. Di sini tuh tenaga-tenaga manual labor kayak gitu ya, kayak ART, tukang kebun, supir. Itu tuh mayoritas orang-orang Finlandia nggak pakai. Tapi kita kan nggak perlu urus ini setiap hari sepanjang tahun ya. Biasanya tuh yang butuh perawatan itu adalah di musim panas aja. Kalau musim dingin kan semuanya pada mati ya, semuanya pada berguguran, pada tidur. Jadi nggak ada perawatan khusus, nggak perlu diurus apa-apa. Nanti kalau udah musim semi itu baru dimulai dibersihin lagi biar numbuhnya bagus, biar rata lagi. Terus nanti musim panas baru deh kayak potong rumput ini, misalnya ini dipotong seminggu sekali atau 2 kali seminggu gitu. Terus kalau misalnya mau bercocok tanam itu juga tanahnya biasanya kita tambahin lagi dengan tanah baru. Atau mau nanam bunga, biasanya kayak gitu-gitu aja maintenance-nya. Tapi yang paling sering di maintenance adalah rumput ini harus dipotongin. Karena kalau nggak dipotong itu akan jadi meadow. Oke, lanjut. Seperti yang kalian lihat ya, untuk propertinya sendiri, rumahnya, bangunannya itu sendiri nggak terlalu luas dibandingkan dengan luas halaman, luas tanahnya ini yang 2.500 meter persegi. Rumah-rumah di Finlandia itu memang nggak terlalu besar guys, jadi rumahnya itu relatif kecil-kecil, kayak 100 meter persegi itu sudah cukup lumayan besar. Jadi untuk total bangunannya sendiri, dua-duanya ini sekitar 200 meter persegi. Tuh, jadi samping-sampingan. Ini adalah jacuzzi, jadi aku suka berendam di sini. Ini ditutup ya kalau nggak dipakai. Terus ini ada rumah kecil, rumah mungil. Ini gudang aja sih. Gudangnya cuman untuk simpan kayu bakar sama peralatan-peralatan berkebun. Ini ada bunga mawar. Ini warnanya pink. Kalau lagi berbunga itu penuh mawar, semuanya warna pink, cantik banget. Tapi udah nggak berbunga. Terus itu rumah tetangga ya guys. Ini adalah pohon berry aku. Aku punya beberapa jenis berry tapi nggak pernah dipetikin juga karena aku nggak terlalu doyan. Nah ini ada black currant. Tuh udah matang di pohon semua ini. Jadinya busuk karena udah kematangan. Terus ini di sebelahnya ada red currant, warna merah. Kebalikannya sama yang warna hitam ini. Tuh ini udah sempat dipetikin tapi tetap aja masih banyak banget. Pada matang di pohon ya, jadinya sampai busuk sendiri karena nggak ada yang makan semua ini. Oh ya, ini aku punya grow box. Jadi ini digunakan untuk bercocok tanam, misalnya tanam wortel, kentang, bawang putih atau yang lain-lain. Tapi aku pakai buat nanam bunga. Ini aku ada 4. Semuanya aku pakai buat bunga. Sayangnya udah mulai mau mati ya, jadi bunga-bunga ini tuh cuman setahun sekali aja harus ditanam ulang nantinya. Nah ini udah lewat musimnya berbunga. Rumah begini sangat cocok buat teman-teman yang suka dengan alam, suka dengan kedamaian, terus nyaman, sunyi, mau healing ya. Jadi healingnya di rumah aja, healing setiap hari karena sudah disuguhi dengan suasana yang peaceful atau damai.